Santapan Harian Jumat 26 Maret 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-33. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-33. Sebelumnya, mari kita berdoa. Hidup kami hanya ditentukan oleh perkataanmu. Hidup kami hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Perkataan dan kuasa-Mu nyata di dalam firman-Mu ya Allah. Dan kami yakin saat Engkau berfirman. Berfirmanlah bagi kami ya Allah. Di dalam kerendahan hati kami memohon kepadamu, kepada Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Yohanes 16 ayat 25-33. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Sahabat Santapan Harian, membaca tulisan Injil, kadang kita melihat murid-murid Yesus digambarkan begitu lamban dalam memahami perkataan Yesus. Dalam perikop ini saja mereka kebingungan ketika Yesus berkata, "Tinggal sesaat saja." Tetapi mereka tidak mau langsung bertanya kepada Yesus. Sebaliknya, setelah Yesus berbicara cukup panjang lebar, mereka langsung merasa paham dan mengerti, sehingga mengatakan, "Tidak perlu orang bertanya kepadamu." Jadi sebenarnya mereka itu mengerti atau tidak? Kalau kita baca hingga akhir tiap kitab Injil, kita mengetahui bahwa para murid baru benar-benar memahami kata-kata Yesus setelah kebangkitannya. Hal ini jugalah yang tampak dari kata-kata Yesus dalam perikop ini. Murid-murid akan berduka cita karena kehilangan Dia, tetapi akan tiba waktunya mereka akan bersuka cita karena berjumpa kembali dengan Dia yang hidup. Bisa dibayangkan betapa sabarnya Yesus kepada para murid. Ia mengajar mereka secara perlahan-lahan, kadang
secara gamblang, kadang dengan kiasan atau perumpamaan. Yesus membukakan kebenaran sedikit demi sedikit. Yesus menuntun mereka hingga tiba waktunya mereka memahami karena mengalami sendiri apa yang Ia katakan. Hidup kita pun sering seperti itu. Betapa banyak firman Tuhan yang kita dapatkan. Di rumah, kita melakukan renungan pribadi. Di sekolah minggu, kita belajar tentang Alkitab. Di gereja, kita pun belajar tentang firman Tuhan melalui khotbah. Demikian pula di tempat kerja. Kita berbagi kesaksian bersama rekan kerja yang seiman. Namun, bukan tidak mungkin firman Tuhan terasa seperti kata-kata hampa. Firman Tuhan menjadi sekedar ceramah yang kita terima dengan akal dan tidak segera kita pahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, Tuhan tentu sabar menuntun kita. Melalui pengalaman kita, Tuhan menyatakan firman-Nya menjadi nyata. Melalui refleksi, kita dapat melihat kenyataan dari firman yang telah kita dengar. Waktu akan menjawab. Semakin kita mencermati pengalaman kita, semakin kita akan mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus yang agung, mampukanlah hati, pikiran, dan diri kami untuk tidak hanya sekedar membaca dan mendengarkan firman-Mu, namun mengerti sungguh-sungguh dan meresponnya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam pertelutan, kami memohon kepadamu, Kristus Yesus. Amin.